Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali siswa-siswi SMK TJP di dalam pembelajaran KBM daring. Untuk hari ini atau pertemuan kali ini di hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 di dalam mapel fisika kita akan membahas kembali tentang kelanjutan dari termodinamika. Kalau minggu kemarin atau pertemuan kemarin termodinamika sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bu Galuh. Nah, sekarang saya akan melanjutkan sedikit tentang termodinamika kelanjutannya, ya, yaitu tentang usaha pada proses termodinamika. Ya, langsung saja kita bahas. Yang pertama, usaha pada proses termodinamika, ya, di mana yang dimaksud dengan usaha di sini adalah dilakukan atau tergantung oleh jenis proses yang berkaitan dengan perubahan suhu, volume, tekanan, dan energi dalam gas. Proses tersebut meliputi proses isotermal, isobarik, isochorik, dan adiabatik. Nah, yang pertama, proses isotermal. Nah, yang namanya isotermal, termal dari kata-kata suhu. Iso itu adalah persamaan artinya, ya. Jadi sama, suhu yang sama. Ya. Atau lebih lebih detailnya, isotermal adalah suatu proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Jadi termal itu suhu, iso itu adalah tetap. Jadi kalau isotermal berarti suhu yang tetap. Di mana proses ini mengikuti hukum Boyle, yaitu P kalikan V sama dengan C, atau tekanan dikalikan dengan volume itu harus sama dengan konstanta, ya, atau konstan. Rumusnya seperti ini. P sebelumnya dikalikan dengan volume sebelumnya harus sama dengan P sesudah dan volume sesudahnya. Nah, besar usaha yang dirumuskan di dalam isotermal itu adalah W sama dengan N kalikan R kalikan T dikalikan ln volume akhir dibagi dengan volume awal. Ya, atau memakai persamaan tekanan seperti ini. Jadi tekanan awal dibagi dengan tekanan akhir. Ya. Nah, keterangan sudah ada seperti ini. Ya, di mana W itu adalah usaha, ya, P itu adalah tekanan, V adalah volume, R itu adalah tetapan gas. Ya, sudah ada tetapan gas. Jadi di mana-mana tetapan gas itu adalah 8,314, ya. Terus N itu adalah jumlah mol gas. Nah, ini ada hubungannya dengan mapel kimia, ya. Ya. Terus yang berikutnya adalah isobarik. Nah, isobarik, barik di sini dari kata-kata tekanan. Jadi kalau isobarik berarti tekanannya yang tetap, ya. Jadi proses perubahan gas di mana tekanannya tetap. Rumusnya seperti ini. V1 atau V awal dibagi dengan suhu awal harus sama dengan volume akhir dibagi dengan suhu akhir. Ya. Besar usahanya seperti ini. W sama dengan tekanan atau usaha sama dengan tekanan dikalikan dengan perubahan volume. Ya, di mana volumenya adalah volume akhir dikurangi dengan volume awal. Nah, keterangannya seperti ini. Ya. Yang berikutnya adalah proses isochorik. Nah, isochorik di sini berarti volume yang tetap. Ya. Jadi kalau chorik adalah volumenya yang tetap. Di mana tekanan awal dibagi dengan suhu awal harus sama dengan tekanan akhir dibagi dengan suhu akhir. Besarnya usaha ya sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada perubahan volume di dalamnya. Maka usaha yang dilakukan atau yang terjadi di dalam sistem tersebut ya mesti sama dengan 0. Ya, keterangannya seperti ini. Yang terakhir untuk proses ini usaha, proses adiabatik. Nah, kalau adiabatik di sini adalah di mana perubahan keadaan gas, kalor yang masuk harus sama dengan kalor yang keluar. Sehingga jumlah kalornya di sini sama dengan 0. Ya. Proses ini dapat dilakukan dengan cara mengisolasi sistem menggunakan bahan yang tidak mudah menghantarkan kalor. Nah, proses adiabatik ini mengikuti persamaan Poisson, ya, di mana persamaannya adalah P1 atau tekanan awal dikalikan volume awal pangkat gamma. Ya, itu ada pangkat gamma harus sama dengan tekanan akhir dikalikan volume akhir dipangkatkan dengan gamma, ya. Atau pakai suhu seperti ini rumusnya, tapi pangkatnya dikurangi 1. Nah, itu persamaan Poisson, ya. Di mana gamma itu adalah
Cp ya. Jadi kalor tekanan ya dibagi dengan kalor di volumenya. Besarnya usaha di dalam adiabatik dirumuskan sebagai berikut. Usaha sama dengan 1 dibagi dengan gamma dikurangi 1 terus dikalikan dengan perubahan dari tekanan sama volumenya ya. Atau memakai ini usaha sama dengan perubahan energi dalamnya ya. Keterangannya seperti ini. Jadi gamma itu adalah konstanta Laplace ya. Konstanta Laplace sendiri tadi sudah ada rumusannya ya. Terus yang berikutnya contoh soal. Misalnya ada sebanyak 4 liter gas Na ya, netron pada suhu 200 Kelvin dan tekanan 2 atmosfer mengalami proses secara isobarik. Nah, isobarik tadi adalah tekanan yang sama sehingga mencapai suhu akhir 600 Kelvin. Jika 1 atmosfer sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, maka usaha yang dilakukan gas selama proses tersebut adalah ya berapa ya. Maka diketahui dari soal ini adalah yang pertama volume awal 4 liter, terus suhu awal 200 Kelvin, terus suhu akhirnya 600 Kelvin. Tekanannya adalah 2 atmosfer atau 2 atm. Yang ditanya adalah usaha, maka kita cari cari dengan rumusan yang ada di isobarik tadi. Yaitu V1 atau V awal dibagi dengan suhu awal sama dengan volume akhir dibagi dengan volume akhir. Nah, kita menentukan volume akhirnya. Sehingga di sini tinggal dimasukkan volume awalnya 4, ya, suhu awalnya 200, yang dicari adalah V2-nya atau volume akhir dibagi dengan suhu akhirnya. Sehingga didapat adalah 12 liter. Kemudian kita tentukan usaha yang dilakukan gas dengan rumusan yang ada di proses isobarik tadi ya. Yaitu usaha sama dengan tekanan dikalikan dengan perubahan dari volume. Volume akhir dikurangi dengan volume awal. Sehingga kita mendapat besarnya usaha itu adalah 1600 Joule. Ya, jadi jawabannya adalah 1600 Joule usaha yang dilakukan oleh gas tersebut. Nah, kita masuk ke subbab atau submateri yang berikutnya adalah kapasitas kalor. Ya, di dalam termodinamika ada juga pembahasan tentang kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu gas ya, sebesar 1 derajat Celcius. Jadi jumlahnya energinya. Nah, kapasitas kalor ini dinyatakan dengan CV ya, atau kalor di volume. Ya, untuk tekanan tetap maka disebut dengan Cp. Jadi kalau volumenya tetap disebut dengan CV, kalau tekanan yang tetap berarti Cp. Ya. Rumusannya untuk gas monotomik ya, monoatomik maka CV sama dengan 3/2 kalikan N kalikan R. N tadi adalah jumlah mol ya, jumlah mol gas tersebut. Sedangkan R itu adalah konstanta gas. Ya. Untuk gas diatomik ada 3 ya, ada 3 rumusan tergantung suhunya, dari suhu yang rendah, suhu sedang, sama suhu tinggi. Jadi beda-beda. Nah, jadi perbedaannya hanya pada saat suhu rendah dikalikan dengan 3/2, suhu sedang 5/2, suhu tinggi 7/2. Besarnya kapasitas kalor di tekanan yang sama, rumusannya sebagai berikut. Cp sama dengan CV plus N kalikan R. Jadi kalau tadi Cp itu adalah pada tekanan yang sama, kalau CV adalah pada volume yang sama. Jadi kapasitas kalor di volume yang sama ditambah dengan N dikalikan R. N tadi adalah jumlah mol, R itu adalah konstanta gas. Yang selanjutnya kita berbicara tentang hukum kedua termodinamika. Kalau pertemuan kemarin oleh Bu Galus sudah dijelaskan tentang hukum pertama termodinamika. Nah, sekarang kita lanjut di hukum kedua termodinamika. Ya, di mana hukum kedua termodinamika ini mengatakan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan ke dalam arah sebaliknya. Jadi seperti air dari tempat tinggi ke tempat rendah.
Tidak pernah ada air mengalir dari dari rendah ke tempat yang tinggi ya, kecuali dikenakan usaha di dalamnya. Ya, itu baru bisa. Kalau tidak ada usaha ya tidak bisa. Nah, berkaitan dengan mesin kalor ya. Hukum dua termodinamika menyatakan bahwa tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang dapat mengubah seluruh energi kalor yang diterimanya menjadi usaha. Nah, mesin kalor ini nanti kita sebut sebagai mesin Carnot. Nah, hukum kedua termodinamika ini dijelaskan oleh dua rumusan. Rumusan yang pertama dari Clausius. Clausius mengatakan agar kalor dapat mengalir dari reservoir atau sumber bersuhu rendah ke tinggi diperlukan usaha dari luar. Ya, jadi seperti air, kalau dia ingin bergerak dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, berarti harus ada usaha yang dikenakan. Ya, kalau tidak ada ya tidak bisa. Seperti air mancur. Nah, air mancur berarti dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi karena ada usaha yang berlaku di dalamnya. Kalau tidak ada usaha yang berlaku berarti tidak akan bisa mengalir dari rendah ke tempat yang tinggi. Yang kedua, rumusan dari Kelvin dan Planck. Ya, Kelvin dan Planck mereka mengatakan kalor yang masuk ya Q1 tidak mungkin jadi usaha seluruhnya, tapi sebagian besar terbuang jadi kalor yang keluar. Jadi seperti skema di dalam ini ya. Di skema tersebut Q1 akan berubah menjadi usaha dan berubah menjadi Q2. Atau kalor yang masuk akan berubah menjadi usaha dan kalor keluar. Tidak mungkin dia berubah menjadi usaha semuanya. Ya, tidak mungkin. Pasti ada yang namanya kalor keluarnya ya, atau kalor buangannya ya. Terus berbicara tentang mesin kalor tadi. Ya, kita harus berbicara yang namanya siklus Carnot. Ya, Carnot ini namanya ilmuwan, ya, ilmuwan yang pertama kali mempelopori tentang mesin kalor, sehingga mesin tersebut disebut dengan mesin Carnot juga. Di dalam hukum satu termodinamika yang sudah dijelaskan Bu Galuh minggu kemarin ya di pertemuan sebelumnya, dinyatakan bahwa kalor yang diserap oleh sistem dapat menyebabkan gas melakukan usaha atau kerja. Nah, dari hukum ini dimungkinkan untuk merancang suatu mesin yang dapat merubah kalor menjadi kerja. Ya, mesin tersebut disebut dengan mesin kalor atau mesin Carnot. Ya. Nah, mesin Carnot ini mesin yang bekerja dengan memindahkan kalor dari sumber atau reservoir suhu tinggi ke reservoir suhu rendah. Ya. Mesin ini bekerja berdasarkan siklus Carnot tadi. Ya, di mana siklus Carnot ini ada dua proses isotermal dan proses adiabatik. Nah, diagram siklus Carnot seperti ini. Ya, untuk keterangannya dari proses A ke B, ya, dan proses C ke D, ya, dari A ke B terus C ke D itu adalah proses isotermal, suhunya yang sama. Jadi suhu yang sama saja di situ. Sedangkan dari B ke C atau A ke D itu yang terjadi adalah proses adiabatik. Ya, suhunya berbeda itu. Ya. Dan kerja atau usaha yang dilakukan itu adalah sebesar kalor awal atau kalor yang masuk dikurangi dengan kalor buangan atau kalor yang keluar. Salah satu besaran yang penting dalam mesin Carnot adalah efisiensi, ya, atau disimbolkan dengan eta. Efisiensi atau eta menggambarkan seberapa efisien usaha yang dihasilkan dari kalor yang diserap oleh sistem. Secara matematis, efisiensi dirumuskan sebagai berikut. Ya, eta sama dengan usaha dibagi dengan kalor yang masuk dikalikan dengan 100%, atau memakai rumus yang kedua, 1 dikurangi dengan suhu akhir terus dibagi dengan suhu awal dikalikan dengan 100%. Ya. Keterangannya sudah ada di sini. Efisiensi satuannya adalah persen, ya, Q1 Q2 adalah kalor, W itu adalah usaha, T itu adalah suhu. Ya. Nah, contoh soal. Misalnya ada sebuah mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tinggi 800 Kelvin mempunyai efisiensi 40%. Jika efisiensi mesin ingin dinaikkan menjadi 50%, maka reservoir suhu tinggi harus dinaikkan menjadi berapa? Nah, jadi awalnya efisiensinya 40 dinaikkan menjadi 50. Ya, suhunya yang dari awal 800 Kelvin akan berubah menjadi berapa? Nah, itu. Diketahui di sini T1 atau suhu awal 800,
Efisiensi yang pertama adalah 40% atau dijadikan desimal menjadi 0,4. Terus efisiensi yang kedua 50% dijadikan desimal 0,5. Yang ditanyakan adalah suhu, perubahan suhunya, yang suhu dinaikkan menjadi berapanya ya. Nah, kita memakai rumus seperti ini ya. Jadi kita memakai rumus perpaduan rumus tadi di mesin Carnot akan berubah menjadi 1 dibagi dengan efisiensi yang pertama dibagi dengan 1 dikurangi dengan efisiensi kedua dikalikan dengan suhu awalnya. Ketemu di sini adalah 960 Kelvin. Jadi untuk menaikkan 10% saja itu akan berubah menjadi dari 800 ke 960. Jadi naik sekitar 160 Kelvin ya. Terus yang berikutnya mesin pendingin. Nah, mesin pendingin ini kebalikan dari mesin Carnot ya. Jadi kebalikan dari mesin Carnot, di mana mesin pendingin ini adalah dari suhu rendah ke suhu tinggi. Kalau mesin Carnot dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ya, jadi mesin pendingin seperti kulkas dan sebagainya itu ya. Nah, di sini untuk mesin Carnot tadi berdasarkan efisiensinya. Nah, kalau mesin pendingin itu berdasarkan dengan koefisien kinerjanya atau koefisien performansinya atau yang disingkat dengan KP. Rumusannya nanti ya kita akan berbicara rumusannya. Nah, apa yang dimaksud dengan koefisien performansi atau koefisien kinerja? Yaitu adalah perbandingan antara kalor yang diserap reservoir suhu rendah dan usaha yang dikerjakan. Nah, jadi di mesin pendingin seperti kulkas, di mana di dalam kulkas itu suhu dibuat rendah. Nah, gimana caranya dari suhu yang tinggi dibuat menjadi suhu rendah? Nah, itu adalah kerjanya dari mesin pendingin. Ya. Nah, semakin baik mesin pendingin, ya, maka nilai KP-nya atau koefisien kinerjanya semakin tinggi. Jadi misalnya KP suatu mesin 6 dengan KP suatu mesin 7, berarti yang paling bagus adalah mesin pendingin yang KP-nya 7. Nah, karena semakin tinggi nilai KP-nya. Nilai KP atau nilai dari koefisien kinerja dirumuskan sebagai berikut. Kalor akhir dibagi dengan usaha, atau kita memakai rumus dari suhu, berarti suhu akhir dibagi dengan suhu awal dikurangi dengan suhu akhir. Nah, yang namanya mesin pendingin, suhu awal dan suhu akhir, di mana suhu akhir pasti lebih rendah daripada suhu awalnya. Ya, makanya itu T1 dikurangi T2. Ya. Nah, ini keterangannya ya, KP koefisien performansi atau koefisien kinerja, Q itu adalah kalor yang diserap, Q2 ya. Terus usaha itu yang disebut dengan W tadi, T itu adalah suhu. Yang berikutnya adalah contoh soal. Misalnya sebuah mesin pendingin memiliki KP sebesar 6,0 jika suhu ruang di luar mesin adalah 28 Celcius ya, derajat Celcius. Maka suhu di dalam mesin pendingin tersebut adalah berapa? Nah, kita yang diketahui dulu yang mana? Yang pertama KP. Ya, yang diketahui yang pertama adalah KP 6,0. Terus suhu awal atau suhu di luar mesin itu adalah 28 derajat Celcius dijadikan Kelvin, tinggal ditambah dengan 273. Akhirnya menjadi 301 Kelvin. Ya, jadi silakan diingat-ingat di pelajaran SMP fisika tentang perubahan atau perubahan dari Celcius ke Kelvin, yaitu tinggal ditambah dengan 273. Yang ditanyakan adalah suhu di dalam pendingin tersebut atau suhu airnya berapa. Nah, maka di sini dengan menggunakan rumus tadi ya diperoleh ya seperti ini. KP sama dengan suhu akhir dibagi dengan suhu awal dikurangi suhu akhir, di mana KP-nya 6 tinggal dimasukkan, akan ketemu suhu akhirnya adalah 258 Kelvin, jadi lebih rendah ya, atau minus 15 derajat Celcius. Jadi 258 Kelvin tinggal dikurangi dengan 273, hasilnya adalah minus 15 derajat Celcius ya. Jadi mesin pendingin itu akan memiliki suhu minus 15 derajat Celcius. Ya, mungkin itu penjelasan dari pertemuan kelima ini tentang kelanjutan termodinamika. Nah, untuk pertemuan kali ini ada tugas ya, ada 2 tugas. Ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Nanti tinggal kalian kerjakan di buku tulis
terus ditulis jawabannya, hasilnya difoto. Jangan lupa di bagian atas dikasih nama yang lengkap, kelas, dan nomor absennya. Ya, dan usahakan hasil sendiri, jangan hasil kropan dari teman-teman kalian. Ya. Yang pertama di sini, tugas yang pertama, kalian menghitung ada 4 liter gas Ne ya, pada suhu 200 Kelvin, dan tekanan 2 atm mengalami proses secara isobarik sehingga mencapai suhu akhir 600 K. Jika 1 atm seperti ini, maka usaha yang dilakukan gas selama proses tersebut adalah apa? Ya, ini sama seperti contoh soal tadi di isobarik. Ya. Yang kedua, sebuah mesin pendingin memiliki Kp sebesar 7,0. Jika suhu ruang di luar mesin adalah 37 derajat Celcius, maka suhu di dalam mesin tersebut berapa? Nah, ini sama seperti contoh soal barusan yang di mesin pendingin. Jadi 2 soal ini silakan dikerjakan dan silakan dipelajari materinya. Tugasnya, absensinya jangan lupa ya untuk diklik video YouTube pembelajarannya. Terus tugasnya tinggal diupload. Ya. Itu saja dari saya. Silakan selamat belajar dan mengerjakan tugas. Jaga selalu kesehatan kalian. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Ya, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.